Dan saya ngobrol dengan Pak Mahfud, beliau sepakat. Soalnya kalau dia kemudian di ujung terus, itu lebih susah, lebih capek. Karena damage is done ya. Damage is done itu jadi... Maksudnya di ujung ini gimana nih Bang? Ya maksudnya kalau udah kejadian korupsinya. Jadi... Ngebetulinnya udah susah, udah ya paling nggak kita nangkep orang. Suruh duitnya balik. Kayak pemadam kebakaran gitu Bang ya. Pertanyaannya, duitnya balik nggak? Kan nggak pernah balik. Kekuasaan yang absolut, nah itu juga bertendensi untuk terjadi korupsi yang ya absolut juga. Nah jadi ini yang sebenarnya harus kita hindari. Kenapa sih di Indonesia ini marak korupsi ini? Kenapa sih nggak bisa diberantas? Kenapa ada KPK tapi ya begini-begini aja? Kenapa? Selalu bertanya kan gitu. Nah jadi kalau diambil garis merahnya, benang merahnya gitu ya, itu kan sebenarnya bahwa kita ini terlalu asik gitu ya, melihat ataupun memikirkan sisi-sisi yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan, suatu gebrakan, suatu program, suatu pembangunan, dan lain-lain. Tapi di dalam perjalanannya coba deh, pernah nggak kita memikirkan bagaimana membangun sistem pengawasan yang benar? Jadi kita nggak bicara penindakan dulu, tapi kita bicara pencegahannya dulu. Ya, coba diperhatikan. Saya hampir selalu di berbagai macam kasus hukum gitu ya, yang ada hubungannya dengan tipikor gitu, tindak pidana korupsi, itu pasti seolah-olah kok kayak nggak ngawasin ya. Itu pertanyaan saya selalu kayak gitu. Itu di mana-mana. Coba aja sebutin, mau BTS kayak, mau yang minyak goreng kayak, mau yang mana, sebutin aja. Kok kayak nggak ada yang ngawasin, kayak nggak ada yang ngingetin gitu. Tiba-tiba ada pemeriksaan dari BPK, ada temuan, kemudian habis itu ada penyidikan, tarik semua. Kan padahal sebenarnya kan di mana-mana dalam konteks ini harusnya pengawasan itu dijalankan. Ya. Pengawasan bisa dilakukan dari segi kegiatan teman-teman di legislatif, tapi kemungkinan mereka juga tidak mempunyai basis kemampuan waktu sampai kalau mau masuk ke level detail, dan nggak punya juga aparat, maksudnya nggak punya struktur lah ya, orang-orang untuk bisa melakukan pengawasan sejauh itu. Nah, kemudian ada lembaga pengawasan lainnya, tapi itu juga nggak bisa bekerja dengan baik juga, karena pasti dicek deh. Semua komisi-komisi, semua lembaga-lembaga yang bisa mengawasi itu ternyata pasti dilihat ya, anggarannya pasti minim. Yeah. Terus kadang-kadang dicari orang yang itu. Bukan yang baik orangnya, tapi yang baik-baik saja, gitu kan. Ya kan? Jadi bukan yang baik, tapi yang cari yang baik-baik saja. Oh dia baik-baik aja, udah tenang gitu, bisa ngobrol sama dia. Nah gitu ceritanya. Jadi belum tentu yang baik. Nah, ini yang sebenarnya kejadian di mana-mana. Dan saya itu dulu sempat menjadi dewan pengawas di satu lembaga institusi keuangan yang paling besar mungkin di non-bank ya, yang di Indonesia ini. Itu kerjaan saya itu melaporkan ya kalau misalnya ada si nyalemen ini tindak pidana gitu. Saya tuh kerjaannya ngelaporin aja. Salah satu yang saya paling sering laporin ya KPK. Salah satu yang paling sering, tanya aja sama mereka. Dalam hal apa tuh Bang? Ya nggak bisa cerita detail ya. Nanti ceritanya. Tapi intinya begini. Kenapa tiba-tiba ketika saya nulis surat itu bukannya direspon, Pak ayo kita ngobrol, kita bicara gimana caranya untuk menuntaskan masalah ini. Kan enak gitu. Tapi instead dapat begituan, selain ajakan itu tidak pernah muncul pada akhirnya, dan kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba surat datang. Apa katanya? Saya diminta untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Nah, gimana sih saya bilang? Saya bukan aparat penegak hukum. Saya hanya pengawas. Pengawas itu kan hanya bisa memilah nih. Ada behavior kayak gini, ada kebiasaan kayak begini nih. Saya curiga nih di sini.
kalau saya melakukan investigasi, dapetin bukti, ini kan namanya saya udah masuk ke ranah kegiatan saya sebagai aparat hukum, nah nggak boleh saya di situ gitu sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada lembaga hukum yang harusnya bisa yang melakukan itu, mengambil data-datanya dan kemudian kita bisa kerjasama saling informasi, nah itu enak gitu. Tapi kalau kemudian saya disuruh nyari bukti sendiri, ya pada akhirnya lama-lama pusing juga kita kan. Nggak punya kewenangan juga sebenarnya Bang ya. Sebenarnya bisa aja, tapi pasti kan gini. Kalau saya udah nanya minta data-data yang general pasti dikasih gampang. Iya. Tapi kira-kira kalau data-data yang ada permasalahannya Spesifik, gampang nggak dikeluarin tuh sama orang-orang? Pasti enggak. Orang yang susah diawasi atau orang yang malah tidak mau diawasi itu cuma ada 2 tipe orang. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang pasti kinerjanya buruk gitu atau bego lah alias bodoh gitu dalam bekerja. Jadi nggak mau diawasi, udahlah sekarang gua aja lah gitu, nggak ada masalah. Pokoknya lu tahu beres aja. Jadi lu nggak usah ngitung hasilnya kayak gimana dan lain-lain. Nah itu orang-orang bodoh. Nah, yang kedua memang orang-orang jahat. Orang jahat pasti nggak mau diawasi. Gitu. Ya kan? Dia pasti berusaha nyembunyiin bagaimanapun juga itu ranah-ranah kejahatannya itu. Nah, ini yang saya lihat di Indonesia ini masih mewarnai tatanan kegiatan apapun yang berhubungan dengan kenegaraan kita. Nah, jadi kalau kita mau memberantas korupsi, ya harus serius juga mencegahnya, menurut saya. Bukan dalam konteks pemberantasan. Nah, Ganjar Mahfud di dalam konteks ini jelas sekali bahwa kami mengangkat yang namanya penegakan hukum, ya. Penegakan hukum yang setara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keadilan sosial, tapi sebenarnya juga keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan, keadilan istilahnya dalam konteks sektor-sektor lainnya ya di Polres Sosbud Hankam begitu semua harus adil di dalam prosesnya. Nah jadi kalau kemudian penegakan hukum yang tepat itu banyak memberikan kemaslahatan daripada kemudaratan. Kenapa? Pertama ya tadi dengan penegakan hukum yang tepat, otomatis korupsi ini bisa ditekan, pemberantasan korupsi bisa berjalan. Uang-uang yang hilang, yang bocor yang kata sebelah itu bocor zaman dulu, sambil itu bisa berkurang. Meja gitu ya. Iya, Bocor gitu kan. Bocor. Sekarang udah enggak, sekarang ya beda-beda gitu ya gayanya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Nah jadi udah itu kayak gitu. Jadi bisa berkurang, ya kita bisa hilangkan dan ini bisa dimaksimalkan untuk kemudian pada basis kesejahteraannya bagi kepentingan rakyat, ya kan? Daripada masuk ke kantong orang per orang, yang akhirnya juga cuma bisa menghidupi dia di penjara kalau ketangkap gitu kan. Mending untuk masyarakat. Jadi itu gambaran di dalam konteks penegakan hukum yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat tentu akan diberdayakan secara aktif ya. Saya tuh melihat Pak Mahfud ini adalah orang yang sangat berani di dalam konteks penegakan hukum dan juga beliau ini juga pandai memainkan yang namanya basis dukungan sosial media sosial. Jadi dukungan publik melalui sosial media itu menjadi salah satu strateginya kadang-kadang gitu ya, yang dia mainkan untuk kemudian menguak berbagai macam kasus tindak pidana korupsi. Dan itu saya rasa akan menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan acuan ya. Karena saya rasa dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain yang mempunyai track record yang real di dalam konteks penegakan hukum dan sudah berjalan gitu ya. Dan sudah berhasil, bukan berjalan tapi berhasil, yaitu hanya Ganjar Mahfud ya. Pak Mahfud tidak hanya di dalam konteks belakangan ini membongkar kasus-kasus seperti yang pembunuhan polisi itu gitu ya, yang kemudian juga ada satu lagi yang orang kaya dari Kementerian Keuangan itu gitu ya. Nggak hanya itu, ada yang lebih penting yang saya harus ingatkan. Pada saat beliau itu di MK, Mahfud MD 2 kali menyelamatkan Indonesia dari
cengkeraman investor-investor asing. Yang pertama adalah tentang migas. Ya. Dulu BP Migas itu dipaksa oleh keputusan MK untuk dibubarkan dan kemudian dikembalikan kepada negara dan sekarang berlaku SKK Migas. Kenapa BP Migas ini istilahnya dibubarkan? Karena semakin hari semakin rasa BP Migas ini yang ngatur masalah migas di Indonesia. Bahaya banget. Dan di sini tuh antek-antek asingnya udah terlalu banyak. Jadi kepentingan asingnya tuh diangkat terus. Jadi bukan mikirin buat kesejahteraan, bukan negara dulu gitu ya, income negara dan kesejahteraan rakyat, tapi ya untuk kepentingan mereka dulu. Nah, jadi itu yang pertama tuh, keberanian Pak Mahfud. Yang kedua adalah kasus Aqua tuh dulu. Ya. Jadi waktu itu Aqua melarang, jadi Aqua dulu punya sumber air, itu melarang orang-orang di situ karena dia udah beli nih sumber air. Yeah. Orang-orang itu nggak boleh ngambil air, jadi kayak sumurnya yang sumur dia. Bahkan untuk pertanian juga nggak bisa ya Bang? Oh ya, pokoknya akhirnya diputus sama MK bahwa yang namanya air, bumi, dan segala isinya di dalam bumi ini ya, itu adalah milik negara dan harus dimaksimalkan pemakaiannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah, di situ diluruskan lagi. Jadi aku udah nggak bisa lagi tuh memonopoli si sumur itu, sumber air itu. Dia boleh ngambil, bukan nggak boleh. Tapi yang lain juga boleh dong, karena itu milik negara. Nggak bisa dia, karena dia beli HGU-nya atau HGB-nya atau hak miliknya tiba-tiba jadi milik dia, nggak seperti itu. Yang terkandung dalam punya dia. Betul. Gitu ya. Tanahnya ya memang buat perumahan boleh, ya kan. Buat ngambil air juga boleh. Tapi airnya boleh diminta sama orang, ya harus boleh lah. Orang itu punya negara kok, gitu. Jadi di kepala Pak Mahfud ini udah sangat konsisten secara konstitusi, sangat konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Mau nanya apa lagi, gitu loh, ya kan? Jadi buat saya yang paling penting itu ke depan tidak hanya di dalam konteks sebenarnya pemberantasannya, tapi dari awal pencegahannya. Dan saya ngobrol dengan Pak Mahfud, beliau sepakat. Soalnya kalau dia kemudian di ujung terus, itu lebih susah, lebih capek. Karena damage is done ya. Damage is done itu jadi... Maksudnya di ujung ini gimana nih Bang? Ya maksudnya kalau udah kejadian korupsinya. Oh, jadi... Yang betul ini udah susah, udah ya paling nggak kita nangkep orang. Suruh duitnya balik. Kayak pemadam kebakaran gitu Bang ya. Pertanyaannya, duitnya balik nggak? Kan nggak pernah balik. Ya kan? Misalnya keputusan kerugian negara sekian. Coba aja dicek. Duitnya yang balik berapa? Paling 10%, 20%. Nggak nyampe 50% kadang-kadang itu. Kalau masih ada sisa Bang ya. Kalau masih ada sisa. Sisanya ya paling untuk mensejahterakan mereka di dalam penjara itu. Nah, jadi kalau menurut saya memang kalau dalam narasi visi misi itu mudahlah. Istilahnya siapapun yang sekarang dari sini, dari kita nyapres, bisa buat visi misi tentang pemberantasan korupsi. Gampang aja, kan cuma tulisan, cuma omongan. Jadi kalau ada capres dan cawapres lain yang ngomong seperti itu, ya kan kita bisa lihat. Ya kan mereka bisa menulis juga, kita komit dengan pemberantasan korupsi. Tapi track recordnya kita tanyakan. Jejak, rekam jejaknya gitu. Nah, nggak ada lain. Ganjar Mahfud lah yang paling leading di dalam konteks ini. Terima kasih. Oke Pak. Farid, saya mau tanya nih. Soalnya ini kita mewakili. Ini kan Bang Puida bilang, gitu kan, yang penting sekarang itu bukan penindakan, tapi pencegahan, kan gitu ya? Dua-duanya penting. Oke, dua-duanya penting. Harus lebih di awal lagi. Oke. Nah ini misi ya, ini kalau saya baca, misi dari Mahfud Ganjar itu kan mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkaitan dengan keamanan yang profesional. Nah tadi kalau dikaitkan dengan tadi itu ya, dua-duanya penting. Sekarang, ini kan kita melihat realitas nih, fakta-fakta aja gitu kan. Banyak infrastruktur gitu ya, dalam pemberantasan korupsi itu sepertinya tidak bekerja maksimal atau bisa dikategorikan sebagai tidak berkontribusi positif dalam pemberantasan tindak korupsi. Contoh KPK sekarang, kan gitu. Dan kemudian juga ada perangkat-perangkat yang lainnya, kan gitu kan. Yang sebenarnya kalau misal KPK itu dulu kan sebenarnya supervisi, kan gitu kan. Tapi sekarang KPK juga ada masalah di situ, gitu kan.
menurut Bahrain itu kan dari dua metodologi ya, baik itu penindakan maupun kalau dikhususkan nanti dalam pencegahan gitu kan, apakah memang bisa itu dilakukan gitu kan, dengan infrastruktur yang yang Bahrain lihat pada saat ini. Gimana menurut Bahrain? Bahrain. Kita itu dulu berharap-harapan membantu Jokowi Ya. dalam penegakan hukum dan pelanggaran HAM. 2015-2014 kita ingat sekali itu. Bagaimana kita menentang Prabowo untuk maju jadi calon presiden. Itu harapan kita sangat besar pada saat itu. Tapi setelah belakangan itu terjadi, justru malah pembangunan itu yang membuat proses pergeseran baik dari segi lingkungan, kerusakan alam gitu kan. Nah, akhirnya kita mau memberikan kepercayaan kepada pemerintah hari ini, kemudian ditunjukkan lagi drama-drama yang seperti ini. Jadi malah kita semakin tidak percaya, kurang. Kenapa nggak percaya, Bang? Sudah nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Ya, karena satu sisi dulu kita sangat meyakini Jokowi akan membuat suatu perubahan besar dalam tatanan bernegara karena tidak membawa sejarah masa lalu gitu kan. Tapi akhirnya ternyata masa lalu hari ini digabungkan dengan masa yang akan datang. Jadi berkolaborasi masa lalu dan masa-masa yang sudah dia buat. Artinya, ini maksudnya ada quantum leap gitu kan, yang belakang kemudian ke depan iya juga gitu. Artinya awalnya itu kan kita berhadapan-hadapan dengan lawan anti dari proses pelanggaran HAM gitu kan. Hari ini dia bawa itu semua gerbong itu untuk menjadi satu, untuk membangun kekuatan baru dan melawan orang-orang yang mendukung dia. Ini nggak tahu metode apa sebenarnya yang dia. Kalau dari analisis kita yang sederhana, ya Jokowi pengusaha. Kalau cerita pengusaha itu untung rugi, kan gitu. Tapi kalau kita berkaca dari proses secara Islam, ya kan, Nabi Muhammad juga pedagang. Tapi enggaklah seperti pedagang untung rugi, kan ada nilai di situ, moral, etika, gitu kan. Tapi hari ini kalau saya melihat, saya nggak tahu apakah hilang moral ada, etika itu hilang atau moral itu hilang, sehingga memunculkan drama-drama yang secara nyata sebenarnya itu menghalalkan segala cara. Kan? Tapi kan diolah sedemikian rupa seolah-olah itu adalah peristiwa hukum yang ya sah-sah saja kalau memang itu dilakukan, gitu kan? Sehingga proses itu seolah-olah proses penegakan hukum yang berjalan apa adanya. Kalau kita lihat secara nyata, itu pelanggaran hukum sebenarnya. Apakah proses itu bisa dipidana atau bisa dikatakan kejahatan? Ya tinggal pemerintah selanjutnya gitu, melihat apakah ada kejadian yang melibatkan trade influence, kan? Memperdagangkan pengaruh. Itu tindak pidana korupsi itu. Nah, artinya peran-peran hari ini mungkin di UNCAC itu jadi problem. Tapi kalau misalnya undang-undang di Indonesia belum gitu ya. Artinya kan ada ruang itu sebenarnya untuk dilakukan perubahan terhadap penegakan hukum, apakah mengadopsi UNCAC, kemudian meratifikasi, ya kan? Ini tergantung penguasa selanjutnya. Tapi kalau ketika penguasa selanjutnya adalah bagian dari rentetan peristiwa, sulit juga kita untuk memastikan penegakan hukum itu berjalan, apalagi pemberantasan korupsi kan. Karena kalau kita lihat posisi hari ini, organ-organ yang bergerak, ya salah satunya bagian-bagian dari sejarah masa lalunya Pak Jokowi. Apakah maksud Bahrain untuk melakukan pendidikan itu sulit pada saat ini untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, apalagi dengan visi misi dari calon? Kalau kita melihat apa yang disampaikan Ketua KPK yang lalu, itu sudah tergambar kan ya. Artinya nggak perlu kita jabarkan lagi kan. Istilahnya drama-drama itu kan sebenarnya silent dia maksudnya. Tapi
ditampilkan ke publik berbeda. Ya kan? Ya, ini kan kita contoh Amerika lah ya. Hari ini Presiden Amerika Donald Trump itu bisa ditahan dengan peristiwa pemilu kan. Ya. Nah, apakah Indonesia ini mampu juga melakukan hal seperti itu kalau memang indikasinya itu ada usaha untuk merusak demokrasi kan gitu. Hari ini demokrasi yang hancur, bukan hanya lingkungan, tapi demokrasi ini mulai kelihatan sedikit bergeser lah, saya katakan. Makanya berharap banyak dengan calon-calon presiden hari ini yang punya track record memang menarik bagi saya itu di antara 3 calon itu memang Pak Mahfud. Iya, dia jelas. Wah bahaya nih. Nah, ini kan Salaman dulu. Nah, ini bukan maksudnya berkoalisi, Pak. Artinya begini, kita melihat secara nyata ya. Kondisinya itu pasangan nomor 1, 2, 3 memang punya visi misi terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, HAM itu kan. Tapi yang lebih menitik beratkan pada posisi pemberantasan korupsi memang Prof. Mahfud. Ya, karena dia menyatakan terang-terangan, ketika kalau ini saya betul-betul jadi wakil presiden, saya pastikan saya bukan ban serap, gitu ya. Iya, betul. Kemudian dia akan menjadikan penegakan korupsi itu di bawah kendali dia. Tugas saya semakin berkurang. Iya. Udah disampaikan. Ya, maksudnya ini kan Betul. analisa yang ideal lah. Kalau Iya. melihat secara nyata ya. Iya. Tapi kan ini kan orang politik semuanya. Iya. Kan? Kita percaya hari ini dalam perjalanan ya begitu juga kecewa juga gitu. Ya sebetulnya kan Jokowi lah. Artinya pesan kita cuma satu, ya kalau kita cerita Quran nanti dianggap kita ini betul kan ini ulama atau enggak gitu. Jadi kan pesannya sudah tersampaikan ketika dia mengucapkan sesuatu, apalagi dia pemimpin, kemudian dia tidak laksanakan, ya tanggung jawab dia terhadap masyarakat dan kepada Tuhan kan gitu. Oke, ini menarik gini, Baren. Kemarin narasumber kemarin bilang, gitu kan, dia juga menyitir dari apa yang dikatakan oleh peneliti di Australia atau di UNSW lah ya, bilang bahwa 3 ukuran sebenarnya untuk mengatakan demokrasi itu masih berjalan atau tidak. Pertama, partisipasi publik. Gitu kan. Kemudian yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Kemudian ketiga itu adalah pemilu, kan gitu kan. Nah, dari ketiga itu, Bahrain itu menilai seperti apa? Apakah itu memang masih ada, gitu ya, ruang partisipasi, gitu kan? Dan kemudian yang kedua, apakah memang ada sekarang semacam partai politik oposisi, dan kemudian ketiga pemilu yang jurdil gitu ya. Nah, ketiga itu ada satu lagi media yang selalu balance gitu. Iya. Media yang tidak berpihak itu yang paling penting. Iya. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita mengkaitkan nih gitu kan. Apakah kalau misalnya tadi kan sepertinya tindakan gitu kan atau penindakan itu kayaknya agak susah gitu kan. Nah, apalagi sekarang gitu kan memberikan awareness atau penyadaran dalam artian ini sebagai tindakan memprevensi. Ini kan sebenarnya internalisasi dari nilai-nilai yang Baren bilang, ada kemudian juga Bang Fida bilang gitu kan. Nah, gimana tuh terkait dengan itu? Apakah ketiga unsur tadi gitu kan memang masih ada atau enggak? Nanti saya minta ke Bang Fida juga untuk bilang. Kalau berbicara konsep dan teori, ya, kita bisa lihat nih bagaimana hakim tingkat pertama memutus menggunakan teori ini, hakim tingkat kedua menggunakan teori ini, Mahkamah Agung menggunakan teori. Apakah ketiga ini salah? Tidak. Persoalan hari ini mereka menilai mana teori yang menguntungkan bagi mereka, itu yang akan digunakan. Ya kan? Apakah teori masing-masing hakim itu salah? Tidak juga. Nah, artinya ya sesuka mereka mana ruang-ruang yang menurut mereka menguntungkan hari ini, ya kan? Dan itu akan digunakan. Yeah.
Tapi apakah teori itu salah? Nah, bisa kita bilang salah. Karena semua teori bermanfaat pada saat tertentu kan gitu. Tapi pada saat yang lain belum tentu bisa digunakan. Tapi apakah teori merugikan pihak lain? Bisa saja. Gitu. Yeah. Artinya melihat kondisi hari ini, ya kita flashback lagi ke belakang. Yeah. Memang nggak ada harapan yang bisa kita banggakan dalam arti kayak kita dulu memperjuangkan penegakan HAM, gitu kan? Sampai hari ini satu pun belum ada yang selesai. Ada satu selesai kemarin itu di Paniai. Kita ingat itu kan, ada satu kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan dan masuk ruang persidangan bebas di Makassar. Pelakunya bebas. Kita semangat juga melihat, ini berjalan nih, mulai berjalan kan. Dikasihkan contoh satu, bebas orang, bebas. Pelakunya bebas. Jadi kita bingung juga nih, ini penegakan hukum yang seperti apa yang kita harapkan dalam proses demokrasi, dalam proses pembangunan penegakan hukum kan begitu. Apalagi terbongkarnya cerita ketua KPK adanya intervensi gitu kan. Nah, ini makin lucu-lucuan aja negeri kita ini kan. Nggak tahu kita siapa yang mau kita percaya. Kan? Kalau secara pribadi saya menilai cuma Prof. Mahfud lah. Secara pribadi bukan berarti mengkampanyekan Prof. Mahfud gitu. Karena dia orang politik gitu. Promo juga. Promo juga. Ya artinya secara proses hukum melihat orangnya cuma dari dia. Tapi apakah itu nyata ketika kita lihat belum tentu juga. Ya. Ini kan prediksi melihat kondisi. Ya. Bang Rin melihat bahwa ada tindakan-tindakan kemarin ya. Dan itu dikonklusikan bahwa yang bersangkutan itu relatif bisa dipercaya untuk melakukan tindakan itu, kan gitu kan? Oke, Bang Bobi dah. Tadi kan dibilang bahwa kan ada 3 sebenarnya ukuran-ukuran tadi ditambahkan ya media gitu kan. Nah, saya melihat itu adalah ruang partisipasi sebenarnya, ruang partisipasi dari rakyat yang salah satunya itu dilakukan oleh media. Gitu kan. Nah, apakah media pada saat ini balik pada sini nih Bang ya, itu memang memberikan informasi-informasi yang mendidik dan kemudian itu memberikan penyadaran sehingga akan ada prevensi atau tindakan pencegahan dari pemberantasan korupsi pada saat ini, atau memang media pada saat ini pokoknya hanya menyiarkan bad news is good news? Gimana tuh kira-kira tuh Bang Bobi? Iya. Ini harus kita ambil satu garis momennya ya, periodenya di mana. Kalau pas lagi urusan politik ini agak susah ngomongnya. Kenapa? Karena semuanya udah punya blocking masing-masing. Oh masa gitu ya? Nah, tapi sebelum kita ambil dulu mundur nih dari sekarang kita mundurin dulu. Sekuennya dari kapan nih? Jadi kira-kira sebelum isu-isu politik ini muncul, ya kan, kita mundurin aja. Agak 3 atau 6 bulan yang lalu lah ya, sebelum itu. Tahun lalu lah. Tahun lalu aja. Baru bisa diukur ya. Maksudnya begini, pertanyaannya media itu di Indonesia sebenarnya seperti apa sih roles-nya di dalam konteks sebagai ya katakanlah penyambung lidah rakyat ataupun juga untuk menyorotin hal-hal yang. Nah, ternyata kan begini, coba lihat deh ya di Kominfo apa yang terjadi. Kita lihat kasus BTS dan lain, tapi kita lihatnya tuh coba agenda-agenda sosialisasi apapun itu pasti yang menang yang partai yang menguasai Kominfo. Ya kan, misalnya mau ada sosialisasi apa gitu, pasti yang menang yang itu. Oh gitu ya. Jadi media yang hubungannya sama menterinya yang ada di situ, partai yang mana, silakan dicek. Saya nggak ngomong nama ya supaya adil lah, gitu ya. Coba pasti kayak gitu. Sama juga. Ini ada kaitan dengan yang di sidang kemarin ini ya, pada saat ini. Ya? Bukan. Jadi misalnya begini, katakanlah ada informasi buat iklan sosialisasi tentang programnya si Kominfo misalnya. Yang tiba-tiba masang iklannya di mana? Cek medianya yang mana. Pasti nggak jauh-jauh dari partai di mana si menterinya itu. Kira-kira gitu kan? Itu kan sebenarnya coba kita lihat. Ini apa-apa nih? Bukan mengkritisi medianya, bukan. Tapi ini kan udah istilahnya
Kenapa nggak media yang independen gitu? Kenapa medianya media yang udah siding begini gitu? Kan itu pertanyaannya. Jadi basis-basis hal-hal yang contoh-contohnya. Kita coba tarik lagi ke beberapa kementerian yang lain, pasti sama juga gitu. Ya. Bahkan di tempat saya dulu jadi dewan pengawas ya, itu yang namanya media itu diancam. Diancamnya apa? Kalau mereka memberitakan buruk tentang lembaga itu, ya kan? Atau kalau ada dewas yang ngomong jelek tentang lembaga itu, seperti saya suka ngomong keluar gitu. Sebenarnya tujuannya untuk memecut mereka, saya itu bukan mau menjelekkan gitu. Ya mengkritisi sebenarnya. Nah, itu pasti nggak akan dikasih iklan. Nah, ini sebenarnya praktek-praktek seperti ini di pemerintahan itu udah agak sedikit kurang sehat gitu ya. Jadi mulai dari level yang bawah sampai level atas tuh ada preferensi di mana si media ini harus dikondisikan. Tidak di dalam konteks yang balance gitu memberikan informasi. Jadi kebanyakan yang kita lihat itu kadang-kadang berita itu bukan berita tapi info advertorial gitu, info yang memang sudah berdasarkan narasi si institusi itu gitu. Nah, ini yang saya lihat harus benar-benar kita lihat. Nah, jadi makanya kalau media-media yang independen ya, yang benar-benar kritis dan lain-lain itu kadang-kadang juga susah tuh cari kerjaan belakangan ini. Nah, itu udah kelihatan betapa buruknya tuh basis demokrasi di Indonesia. Itu salah satunya. Tolong ukur. Yang kedua, undang-undang Ciptaker. Saya marah sekali sama pemerintah. Dan saya marah sekali sama ketua umum mantan partai saya dulu. Itu partisipasi rakyatnya di mana di undang-undang Ciptaker itu? Yang dipikirin apa sih? Kita meng-welcome urusan investor masuk gitu. Yang dikorbankan adalah orang-orang anak-anak kita ini nanti yang mau bekerja, itu nggak pernah bisa menjadi pekerja tetap. Sakit itu menurut saya. Itu udah sakit banget gitu. Udah nggak mikirin rakyat sama sekali itu. Jadi saya terus terang aja sebagai orang yang selalu ada di, ya maksudnya dekat dengan buruh, marah saya. Walaupun saya waktu itu ada di dalam pemerintahan, cuman saya nggak bisa ngomong karena saya ada di dalam pemerintahan. Gitu. Karena saya waktu itu masih jadi dewan pengawas di institusi yang tadi saya sebut itu. Jadi saya harus ngambil momen-momen, dan tapi saya itu kasih catatan ke Menteri Naker, saya kasih catatan ke ketua umum partai saya waktu itu juga saya kasih catatan gitu ya, bahwa ini nggak benar. Tapi dilaksanakan saat COVID, di mana orang udah pikirannya udah nggak benar. Padahal ini nasib bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk me-welcome orang-orang asing masuk ke Indonesia. Jadi kita ini jadi antek asing lagi atau gimana? Dan yang kedua, ternyata hasilnya juga nggak maksimal. Tapi undang-undang udah kejadian. Anak-anak cucu kita itu sudah tidak bisa menjadi karyawan tetap, tidak bisa mendapatkan pesangon yang sama seperti bapak ibunya dulu. Bagus. Dan kita seneng bangga dengan begini. Investor yang nggak datang-datang, anak-anak kita udah dijalimin. Emang waktu itu investor dari mana sih, Bang? Sehingga makanya banyak undang-undang itu mau direvisi. Ceritanya kan katanya investor di Indonesia itu salah satu keberatannya adalah isu ketenagakerjaan. Gitu kan. Berat buat mereka katanya. Coba aja lihat isu ketenagakerjaan di negara maju lebih berat lagi itu. Lebih berat lagi tuntutannya. Di sini sebenarnya biasa aja gitu. Jadi jangan kemudian gara-gara itu yang dizaliminnya rakyatnya dong. Jangan begitu dong. Ya kan? Nah, kalau dalam konteks itu aja udah cara berpikir udah terbalik, menurut saya ini udah demokrasinya udah turun lagi. Kan gitu. Jadi basis-basis demokrasi udah tinggalkan gitu. KSPSI, KSBI, semua nih pada demo-demo juga, ya nggak diajak ngobrol. Ya kan? Gimana coba? Partisipasi masyarakatnya di situ. Jadi kalau menurut saya udahlah. Bahkan ini undang-undang udah dinyatakan MK harus direvisi. Dimunculin Perpu lagi. Udah nggak keruan gitu. Ini udah menurut saya udah fatal banget. Harusnya tatanan pembentukan legislasi itu harus melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan.
mulai dari kajian akademisnya, ya, di mana masyarakat intelektualnya di situ ada, ya, dari intelektual seperti profesor-profesor di universitas gitu, ya. Nah, bahkan nanti sampai di uji publik harus ada. Jadi sebelum disahkan tuh biasanya kita uji publik dulu. Dan uji publik ini harus masif, nggak bisa cuman ya ngambil sampel di mana, kecuali undang-undangnya relevansinya terhadap satu areal tertentu, ya. Misalnya kayak undang-undang tentang pemekaran daerah, ya memang nggak usah uji publik kemana-mana, uji publiknya ke daerah itu aja gitu. Tapi pada dasarnya kalau undang-undangnya yang bersifat menyeluruh ya harus kemana-mana gitu. Itu tidak ada. Tapi menurut saya kita masih di belakang. Saya pribadi nih bukan mewakili Ganjar Mahfud, ya. Masih di belakang dan ini bisa sebenarnya diperbaiki lagi dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya punya harapan besar dan saya punya keyakinan yang cukup besar juga bahwa Ganjar Mahfud bisa jauh lebih baik daripada pemerintahan yang sekarang.